Sebuah bangunan masjid seluas 3.675 meter persegi dijual 1 juta rupiah per meter. Penyebabnya, panitia pembangunan kehabisan uang untuk menyelesaikan bangunan 3 lantai tersebut. Masjid Putih Darussolihin berdiri di Jalan Patimuran nomor 47, Kota Batu, Jawa Timur. Koordinator Penggali Dana Masjid Putih, Parno Mutakin, 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan debat-debat panas dan cadas tentunya ya. Makasih buat teman-teman yang sudah hadir dan menyimak di channel ini ya. Jadi kali ini kita akan memberitakan tentang ada seorang Oten ya. Tapi bukan seorang sih. Hampir semua Oten-Oten yang punya channel YouTube ini lagi panas. Ya, kita tahu bahwa yang namanya bulan Ramadan ini, iblis-iblis itu terbelenggu. Jadi mereka ini panas ya, merasa dirinya terbelenggu gitu. Sehingga mereka ini ngamuk-ngamuk ya, kejang-kejang, nggak jelas. Seperti biasa gitu ya. Jadi inilah sifat-sifat dari para oten-oten penghujat yang sedang kejang-kejang karena melihat gereja mereka tumbang, gereja mereka dibeli. Ya, gereja mereka sekarang sudah bertobat dan menjadi masjid. Ini membuat oten-oten nggak tahan, nggak bisa gitu kan. Kami setengah mati ngumpulin duit untuk beli gereja, bahkan sampai ngemis-ngemis, minta donasi. Tetapi kenapa dengan gampangnya ada orang yang punya gereja dijual? Pertanyaannya, memangnya kalian nggak jual gereja nanti? Contoh, Louis Prasetyo, terus ada Lidara. Mereka galang donasi untuk buat yang namanya gereja. Terus ada juga Pavel, ya buat gereja. Kanuru buat rumah singgah. Walaburu di Yohanes buat rumah anak terong. Nanti kalau udah nggak laku, gagal bisnisnya itu kan dijual juga. Ya. Ada kemungkinan dijual juga. Apalagi ini bisnis yang modalnya dengkul dan bacot doang. Uang pembangunannya semua dari donasi. Artinya dia nggak berkorban apapun. Sesuatu yang didapatkan dari pemberian tentu saja akan lebih gampang untuk direlakan lepas. Beda dengan kalau sesuatu itu kita perjuangkan. Misalnya kita beli rumah nih, dari hasil keringat kita, ya, dari kita susah payah, dari hidup susah kita kumpulin sedikit demi sedikit, terus berhasil kita bangun satu rumah. Maka rumah itu pasti kita pertahankan mati-matian. Suatu saat kita lagi jatuh pun, hidup kita lagi jatuh, pasti rumah itu nggak gampang kita jual. Opsi terakhir itu. Kenapa? Karena kita ingat, dulu kita bangunnya ini setengah mati. Rumah itu kita perjuangkan setengah mati. Beda dengan oten-oten ini. Gereja, rumah anak singgah, rumah anak terong, itu bukan jeripaya dia. Dibangun dengan hasil kowar-kowar, minta donasi, yang nyumbang. Jadi kalau nanti suatu saat gerejanya sepi, nggak ada orang, udah jual aja kok. Karena mereka nggak merasa ada perjuangannya di sana. Nggak merasakan gitu. Yang bangun itu dananya dari orang, mereka cuma ngawas-ngawasin, bayarin mandor, bayarin kontraktor, cuma lihat-lihat doang. Nggak ada perjuangannya, nggak ada historinya, ikatan emosionalnya nggak ada. Ya, ikatan emosional itu yang membuat orang kadang-kadang nggak tega ya, melepaskan sesuatu. Oten-oten ini nggak punya. Teman-teman bisa lihat ya. Kita yang lagi kita bahas hari ini adalah Lidara ini ya. Saya nggak tahu ini siapa. Tapi ini salah satu jagoan Oten yang baru. Kurang lebih mirip Pavel Kanuru lah. Satu geng ini. Lidara ini sama kayak Pavel Kanuru. Mirip. Dan mereka sharing konten ya. Satu konten dipakai rame-rame. Isinya juga hujatan dan fitnahan. Ya. Seperti biasa. Ada donasinya ke BRI atas nama Bertakana. Kalau BCA atas nama Rinaldo. Ya. Jadi inilah donasi yang mereka kumpulkan. Sama kayak Pavel Kanuru juga sama ya. Jadi mereka ini lagi panas. Termasuk Louis Prasetyo. Ini faktanya. Hasil tipu-tipu. Gereja jadi masjid itu ya. Gimana ceritanya? Yang namanya gereja, itu punya kalian dijual, udah dibeli. Dan uangnya ada, sah. Di mata hukum sah. Apanya yang tipu-tipu? Ini gambarnya dia masih pakai gambar lama ya. Masih ada salibnya. Nggak terima dia nih. Kalau gambar yang dipakai
gambar saat salibnya sudah dibongkar. Ya. Jadi oten-oten seperti itulah. Yang lebih konyol adalah satu ini, Lidara ini ya. Lidara ini, lihat nih. Ya. Viral, masjid dijual karena sudah murtad semua. Ya, jadi nggak mau kalah, jadi dia buat judul seperti itu. Tapi ya hoax biasa ya. Kalau oten nggak hoax, bukan oten namanya. Viral, masjid dijual karena sudah murtad semua. Masa iya gitu kan? Kita nonton deh, kita nonton. Biar senang Lidara ya. Yang lebih lucu penontonnya, pauk-pauknya minta ampun. Ya, isinya ini lagu semua, tadi ya nih ya, lagu semua ini. Channel Kristen nih suka kali ya, lagu semua. Nanti habis berdoa, habis nyanyi, maki-maki orang. Dan jangan lupa nih ya, tergerak hatinya nih, tetap nih, wajib. Oke, kita lanjut. Apa dia yang dia ingin sampaikan? Wah, ini iklan semua nih. Saya baru tadi nonton iklannya kan. Udah iklan lagi. Bro, orang nggak? Ya. Ya, boleh. Iya, minum Mbak? Iya, makasih. Gimana bro? Iya nih, ini kan ada nih iklan itu masjid mau dijual. Nah, menurut Bang Rangga itu gimana ya kalau masjid mau dijual itu? Boleh atau enggak? Ini udah lama sebenarnya. Saya orang juga, saya udah orang sini, jadi mau pulang lewat gitu kan, lewat sini gitu. Ya udah, gimana tuh? Ini aja Mas Bodan. Kita sama tim advokat jalanan kita coba klarifikasi dulu hari ini. Kita lihat juga seperti apa kelanjutannya, nanti baru kita bicarakan secara hukumnya ya. Mas Bodan bisa ikut sana? Pasti. Belum nggak bisa berurusan nih. Berarti Mas nanti mau tanya ke orang itu atau gimana ya? Oke. Nanti kita sama tim udah persiapkan juga kemarin. Ya kita coba jalanin di hari ini ya. Oke. Thank you ya. Oke bro, ini kita udah di tempat nih. Kalau lihat memang bannernya juga besar tuh. Dia bilang masih dijual. Cuman kayaknya waktu udah mau sholat ya bro. Sekalian sholat dulu aja kita ya. Oke. Kita sholat baru kita lanjut lagi ya. Oke ya, stay. Oke bro. Kita lihat langsung di kondisinya. Kalau kita lihat sebelah sana tuh bro, si temboknya udah mulai dihancur-hancurin. Yang sebelah sini juga tembok ini juga udah mulai udah dihancurin dulu. Kayaknya jangan-jangan bener tuh, memang gedung ini memang mau diratain untuk dijual. Justru yang bermasalah ketika boleh nggak sih tanahnya masjid ini dijual gitu kan, sedangkan peruntukannya memang sebenarnya untuk kegiatan ibadah yang perlu kita investigasi alas kepemilikan dari tanahnya ini bentuk ibadah atau hak kepemilikan atau seperti apa. Tapi untuk selanjutnya kayaknya kita stop di sini. Soalnya ada beberapa kegiatan lagi di luar. Teman-teman tetap stay tune di channelnya Advokat Jalanan. Kita akan lanjut lagi nanti di part 2 ya. Oke, bye. Sebuah bangunan masjid seluas 3.675 meter persegi dijual 1 juta rupiah per meter. Penyebabnya, panitia pembangunan kehabisan uang untuk menyelesaikan bangunan 3 lantai tersebut. Masjid Putih Darussolihin berdiri di Jalan Patimuran nomor 47, Kota Batu, Jawa Timur. Koordinator Penggali Dana Masjid Putih, Parno Mutakin, 52, mengatakan peletakan batu pertama dilakukan sejak Februari 2010 pada 2012. Proses pembangunan berhenti karena dana habis. Panitia pembangunan memasang baliho besar bertuliskan bahwa masjid itu dijual 1 juta rupiah per meter persegi. Saya pasang baliho itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu ada hambatan untuk membangun. Kami kan bingung. Warga dan tokoh agama di Kota Batu menentang cara tersebut karena dinilai tidak pantas. Panitia dilaporkan ke kepolisian setempat, baliho pun diturunkan. Namun, setelah 14 hari, baliho itu kembali dipasang karena tidak ada penyelesaian biaya. Iya, jadi itu memang ada satu masjid dan itu belum siap. Jadi masjid itu dari pembangunan belum siap. Ya, bukan masjid itu dijual.
Ya, belum pernah dijadikan masjid, belum siap, masjid yang belum siap bangun. Ya, teman-teman bisa lihat kalau Lidara ini kan luar biasa ya fitnahnya. Wah, karena sudah murtad semua gitu kan. Wah, supaya heboh gitu. Ya beda dengan gereja kalian. Kalau gereja kalian tuh bangkrut. Gerejanya bangkrut karena nggak ada jemaatnya. Udah buka nggak ada jemaat, tutup. Ya. Kalau ini memang dari awal ya lagi dibangun nggak ada uang lagi untuk pembangunan dan itu bukan dijual. Jadi memang kata-katanya dibikin bombastis sama panitianya. Ya 1 juta per meter itu adalah sumbangan. Jadi bagi teman-teman yang mau nyumbang misalnya mau nyumbang 3 meter ya nyumbanglah 3 juta. Jadi lagi menggalang sumbangan ya menggalang eh, bantuan ya mengharapkan bantuan dari orang yang tergerak hatinya. Ya, kalau 1 juta per meter rugi coy dijual. Tanah sama bangunan sekarang ngecor aja 2 juta lebih per meter. Ya, kalau teman-teman beli ruko atau beli rumah, hitungannya itu selain harga tanah, kalau mau hitung bangunan, ya hitung aja luas bangunan berapa, kali aja. Sekarang pasaran 2 juta sampai 2,5 juta, tergantung dia pakai keramik gimana. Ya, kalau pakai keramiknya lebih bagus ya lebih mahal gitu. Ya, nggak dapat. Sekarang ngecor sama pasangin keramik atau di semen kasar pun nggak bisa lagi 1 juta semeter. Apalagi tambah harga tanah ya, walaupun mungkin di daerah tapi harga tanah kan tetap ada. Jadi itu memang setelah di cross check itu memang dia lagi menggalang bantuan karena nanggung. Ya fisiknya udah siap, tinggal sedikit lagi sebelum finishing udah dari 2010 tertunda pembangunan masjid itu. Ya, tertunda. Udah 10 tahun lebih. Jadi mereka lagi mau supaya cepat finish ya. Cepat finish dia punya masjid. Jadi agak beda dengan gereja yang dimiliki oleh oten-oten yang memang dijual karena sepi ya, bukan karena nggak ada duit bangun, tapi karena sepi. Gereja ini kalau bangun, mereka tuh gambling, ya. Mereka galang dana dulu, ya. Mereka tuh pokoknya galang dana dulu, dapat dana, nanti baru bangun. Ya, mereka harus mastiin dulu ada duitnya. Mereka nggak suka sambil jalan memang, ya. Nggak suka sambil jalan, itu kelebihan mereka. Mereka tuh cepat dapat donasi, ya. Cepat sekali dapat donasi. Contohnya ini channel baru Lidara ini ya. Tapi dia langsung mendapatkan respon yang kencang karena hujatan. Karena dia berani menghujat Islam, ya, berani menyerang Islam, maka rame. Dia ini mirip dengan ya Pavel lah sama Kanuruk, memang sejenis ya, channel sejenis. Terus teman-teman bisa lihat ya, Oten tuh seperti itu, agak beda dengan Muslim. Coba kalau saya buat sesuatu dengan tujuan menyerang. Kayak kemarin saya bilang saya mau buat satu channel yang nanti kita akan lebih agresif dalam membantai para oten-oten. Saya bukan yang mendapat dukungan, jujur. Saya malah dapat makian. Banyak teman-teman muslim yang maki-maki saya gitu. Ngapain kau buat itu? Jadi memang beda gitu. Umat muslim tuh nggak suka yang gituan. Ofensif tuh nggak suka. Tapi orang Kristen suka yang namanya penyerangan. Ya, suka yang namanya menyerang duluan. Karena itu amanat agung ya. Amanat agungnya adalah menjadikan semua bangsa murid. Ya, semua bangsa jin, ya, semua makhluk, ya, makhluk halus, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Jadi memang agak beda implementasinya. Dan ini yang dilakukan oleh para oten-oten ini ya sebagai wujud kekecewaan mereka. Ya, melihat banyak gereja yang satu persatu bertumbangan. Apalagi kalau di luar negeri ya, itu gampang sekali mencari gereja yang posisinya lagi dijual. Posisinya sudah bangkrut. Wah, gampang sekali. Kalau di Amerika apalagi. Ya, tinggal tanya ke agent properti, tinggal bayar, langsung bisa dapat gereja. Gampang sekali kalau di sana. Jadi ini membuat oten-oten sakit hati ya kalau sampai terjadi di Indonesia. Dan saya dapat kabar ini sedang dirampungkan pembelian 2 gereja lagi. Bayangkan 2 gereja lagi dan 2 gereja itu lebih besar dari yang kemarin. Ya, saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Kohani dan juga Kodondi ya. Semoga kita juga bisa meneruskan semangat tersebut di daerah kita masing-masing ya. Jangan cuma Kodondi dan Kohani yang bergerak. Kalau bisa setiap daerah di Indonesia juga kita bergerak. Ya, kita bergerak, kita tobatkan. Ya, kita tobatkan orang-orang di sana, orang-orang yang masih salah menyembah Tuhan,
agar kembali menyembah Tuhan yang benar, dan gerejanya kita mualafkan juga agar menjadi bangunan yang benar, jangan menjadi bangunan yang menyembah sesuatu yang salah ya. Itu menurut kepercayaan kami loh. Ya, menurut kepercayaan kami gitu. Jangan marah teman-teman Oten ya. Karena menurut keyakinan kami seperti itu. Ya. Sama kalau menurut kepercayaan kalian kan juga sebaliknya. Jadi bagi teman-teman, ya semangat terus. Ya, dan inilah bentuk depresi dari para Oten-Oten ya. Si Louis Prasetyo juga udah depresi, ya, Kanuru juga depresi, Pavel depresi, semua depresi. Wah, mereka mau bangun masjid aja setengah mampus. Ini kok udah, mereka mau bangun gereja ya. Mereka mau bangun gereja udah setengah mampus. Ini kok ada gereja dijual. Dan mereka sangat bahagia kalau ada kabar masjid yang terjadi seperti itu. Ya, jadi ya berita hoax seperti biasa. Demi menyenangkan Oten-Oten, hoax pun wajib dijual. Ya, berita hoax pun nggak apa-apa dijual. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk berita kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Semangat terus. Ya, kita mualafkan seluruh Oten-Oten di seluruh Indonesia ini agar mereka bertobat dan kembali menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.